Shalom. Ya, tolong langsung tampilkan slide saya yang pertama ya. Ya, saya mau awali dengan sebuah penggalan kisah ya antara orang tua, bapak dan anak yang hidup bersama, tapi judulnya ini Angry Son, ya, seorang anak yang marah. Ya. Ini kejadian benar ini kejadian. Ya. Ini real story. Lalu firman Tuhan ingatkan kita Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau baca ayat ini, siapa yang menjaga hatimu? Siapa yang punya kewajiban jaga? Saudara sendiri. Ya. Jaga hatimu, engkau yang jaga, bukan Roh Kudus yang jaga, engkau yang jaga. Jaganya juga dengan segala kewaspadaan. Ya. Kalau mengikuti bahasa yang asli maksud sebenarnya, jagalah hatimu melebihi apa yang paling penting di hidup ini kau jaga itu, ini lebih penting gitu loh ya. Jadi jaga hati itu puncaknya ya, paling penting dari semuanya. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Nah, Saudara, satu hari seorang ayah dengan anaknya ini ada dialog. Rupanya anaknya ini dalam emosi yang tinggi. Ya. Dia marah dengan bapak kandungnya ini. Bahasanya mulai kasar, mulai berani memaki, ya. Berani mengolok ayahnya, merendahkan ayahnya. Ya sebetulnya kalimat-kalimat yang terlontar tidak layak bagi seorang anak kepada ayah. Ya. Tapi yang terjadi, entah dalam kondisi yang tidak baik anak ini ya, lalu emosinya meluap, dia marah, dia maki-maki ayahnya. Tapi Anda tahu, ayahnya no respon. Ayahnya diam saja. Ayahnya tenang saja. Ya, dia nggak mau menanggapi. Setelah diam, cair, selang berapa lama, ayahnya ini datang ke anaknya. Dilihat anaknya udah mulai cair. Dia bilang begini, kalau aku punya barang ini, ya, aku punya barang ini, lalu tak kasih kamu, ini milikku ini, tak kasih kamu nggak mau. Milik siapa ini? Milik saya, ya kan? Tapi kalau aku punya barang ini tak kasih ke kamu, kamu terima, barang ini milik siapa sekarang? Milikmu. Ya, terus ulang lagi. Sekarang kamu kasih ke papa. Papa bilang, enggak mau. Milik siapa barang itu? Tetap milikmu. Tapi kalau kamu kasih ke papa dan papa terima, nah detik ini milik siapa? Milik papa. Demikian juga tadi pagi, kau marah-marah tak terkendali. Papa mau ngerti, semua perkataanmu barang-barang busuk. Ya. Kau lemparkan kepada papa nggak mau. Sekarang di mana semua perkataan busuk itu? Ada di kamu. Ya. Lalu papanya ingatkan anaknya gini, hati-hati ya, kalau kau tetap pegang barang busuk itu, tidak ada yang baik. Sebab engkau membawa barang yang bau. Ya. Dan efeknya banyak itu. Papa nggak mau pegang itu. Ya. Anaknya diam, anaknya nangis minta maaf. Ya. Nah next, sudah lihat, semua ini sampah. Ya. Sampah itu bau busuk. Sampah itu mencemari sekitarnya. Sampah itu tidak punya nilai, no value. Sampah itu bisa membuat penyakit. Sampah itu menarik, nggak menarik. Sampah itu menjijikkan. Ya ingat, sampah. Bapaknya pinter, ngapain dia terima sampah? Ya, coba klik sekali. Nah sampahnya itu yang ada di manusia itu modelnya ini loh. Hati yang dendam, hati yang pahit, iri hati, dengki, amarah, marah, pemarah. Ya, kalau marah boleh, marah harus pada tempatnya. Kalau pemarah nggak boleh, ya. Kebencian. Nah, rupanya di dalam gereja
tidak sedikit yang terus membawa sampah kebencian antar ini. Tidak sedikit di dalam gereja itu ada dengki, ada pahit. Terus serius. Di Malang sendiri tahu saya ini kan bergelut sama istri itu di konselingan ya. Oh ternyata pahit-pahit itu banyak sebenarnya. Kebencian tidak suka ini. Oh terungkap semua di situ. Nah saya bilang ngapain? Ini sampah kok bawa terus. Ya. Sampah itu bau, sampah itu suatu hari jadi penyakit. Kebencian, dengki, iri hati, amarah, dendam itu bisa jadi penyakit. Loh betul Pak, loh betul nanti kita akan lihat ya. Benar enggak itu firman Tuhan mengatakan seperti itu ya. Bahkan level membenci itu berat ya. Next slide. Level membenci itu berat. Dan ini dosa. Firman katakan setiap orang yang membenci saudaranya. Ya, kau benci dengan semua saudaramu yang ada di gereja. Itu sama dengan seorang pembunuh. Bayangin. Ya. Jadi itu sebuah kejahatan. Benci itu, kejahatan. Ya. Saya percaya kebencian ini pernah engkau alami. Saya pernah dihinggapi juga kok ya. Tapi kita mesti cerdik, sebab ini kalau dipiara ini dosa. Ngapain piara dosa? Ya. Bahkan bukan cuma itu akibatnya. Anda pernah mendengar, saya berapa kali loh punya pelayan Tuhan di Surabaya ya, pelayan Tuhan bahkan jemaat. Dia bilang gini, aku nih loh Pak, nyonyaku loh Pak, periksa dokter berkali-kali, pindah 4 dokter. Dokter udah menyatakan, istrimu loh gak ada penyakitnya. Mau apa lagi, aku paling yang ngasih vitamin aja. Tidak ada penyakit ini, semua detail. Baik. Ya. Penyakitnya di mana? Di kasus ini. Next, sampah. Ya. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit. Ternyata bukan sakit jasmani. Di ilmu pengetahuan tidak ada sakitnya. Orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Semuanya ujungnya dosa. Ini terpelihara. Ya. Sampai suatu hari ketahuan. Konseling pertama enggak cerita, kedua enggak cerita, ketiga mulai. Saya ini Pak ada hati benci. Merasa disakiti, benci, aku disinggung, lama-lama aku didendam. Kepada siapa? Coba. Besan. Sama besannya. Ya, sekian tahun yang lalu terlontar kalimat yang dia anggap itu merendahkan dia. Rupanya dipendam terus sampai ya ini. Loh, dokter bilang ngapain ke dokter terus kamu, enggak apa-apa. Tapi dia enggak nyaman terus. Ketemu kan? Saya bilang, oh gini Bu, Ibu ini kan bawa sampah. Sampah itu bisa jadi penyakit Bu, sampah itu bisa macam-macam. Kenapa dibawa terus? Jalan satu-satunya Ibu, satu, engkau mengampuni dia. Ya, kalau tidak bisa ketemu, tidak apa-apa, ampuni dulu sekarang. Di hadapan Tuhan, aku mengampuni besanku. Nyatakan ini mulut, supaya iblis tahu. Kalau gini-gini ini nyatakan lewat mulut. Kalau iblis itu tidak tahu dalam hatimu nggak ngerti. Kalau kau ngomong, aku ngomong dalam hati, nggak ngerti iblis. Tapi kalau kau lontarkan, aku mengampuni besanku si A. Ya, setelah kau mengampuni, aku melepaskan kasih kepada besanku. Ini tidak ketemu orangnya masih. Ya, sebab kalau langsung mungkin kau nggak bisa. Itu ulang terus gitu. Suatu hari mulai tatap ketemu dia, datangi dia, rangkulin dia. Ya, pasti beres. 1, 2, 3 masih belum bisa ketemu. Tidak sanggup aku sih Pak ketemu ya. Takutnya apa? Takutnya pas aku bereaksi dia reaksinya lain. Oh udah siapkan dulu mentalmu. Kalaupun dia bereaksi lain, kau tetap reaksinya seperti itu. Mengampuni, melepaskan kasih. Sekarang bertindak. Betul saudara. Ya, sampai suatu hari dia sanggup salaman, ngomong,
dirangkul, biasanya itu enggak ngerti loh kalau dia ada barang busuk. Gila enggak? Biasanya itu ya tidur nyenyak, dia enggak bisa tidur. Siapa yang rugi? Yang bawa sampah yang rugi. Benci terus, ngiling, benci, pegel itu. Loh biasanya itu tidur saudara ya. Di rumah ngoro, waktu dirangkul, ngapain nih? Ngapain ya? Dirangkul itu ya. Dirangkul, cek, terus nangis lagi. Tambah bingung biasanya. Sampai satu saat dia berani cerita, iya aku tuh bersalah ambil kamu gitu loh. Cerita dulu pada waktu gini-gini ngomong dia, aku tuh pegal kamu. Ya. Oh iya, terus biasanya ngomong, ya minta maaf ya aku enggak ngerti. Jadi selama ini dia pegal terus, tidak bisa tidur, sana tidur, kan rugi gitu. Dia bawa sampah terus. Saudara tahu, lewat peristiwa itu selesai. Ada gejala penyakitnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah ini loh. Ya. Tapi apa betul Pak itu bisa membuat penyakit? Ayatnya ada? Ada ayatnya. Next slide, kita lihat ini ayatnya ini ya. Yang pertama dikatakan orang yang sakit hati itu goblok bodoh. Kata firman Amsal 12, bodohlah yang menyatakan kau sakit hati. Amsal tegur, bodoh kamu itu. Sakit hati itu bodoh ya. Lalu dilanjut di bawah Mazmur 31. Karena sakit hati meranalah jiwanya. Tahu merana saudara? Apa bu merana itu? Jiwamu merana. Bukan cuma jiwa, fisikmu juga merana. Jadi tubuh dan jiwa ya merana. Apa merana itu? Saya buka itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merana itu seperti lama menderita sakit. Seperti itu gambarannya ya. Selalu sakit-sakitan atau merasa sakit ya. Atau selalu menderita sedih, susah dan sebagainya. Ini yang menggambarkan suasananya melankolis, sedih ya. Redup terus. Atau mengarah ke depresi, itu loh merana. Jadi merana baik bu? Baik. Kalau diteruskan, jiwamu kena, tubuhmu sakit. Iya. Ya. Nah, ini sesama manusia ini. Ada enggak yang merana karena benci sama Tuhan? Ada. Ya. Ini fakta hidup. Pelayan Tuhan bayangin. Yang laki itu cerita sama saya sampai susah yang laki itu. Pak istriku itu loh Pak sulit punya anak. Berdoa minta-minta terus. Hamil Pak. Kan kami ngerti karena waktu itu segereja. Oh hamil. Sampai 9 bulan lahir. Ya. Lahir bayi 6 bulan bayi itu mati. Ya. Apa reaksi ibunya ini? Mamanya ini. Marah. Nangis marah kalimatnya itu. Apa maksudmu Tuhan? Gitu coba marah sama Tuhan. Aku tidak punya anak lama minta-minta. Kau kasih. Aku piara dengan hati-hati 9 bulan. Sampai lahir dengan baik-baik. Bayi aku piara dengan kasih 6 bulan. Mati kau panggil. Maksudmu apa? Kenapa engkau berbuat gini sama aku? Jadi marah tapi nangis. Suaminya ngomong, Yang jangan marah sama Tuhan. Marah sama manusia aja kamu masalah. Lu kalau sama Tuhan jangan aja cabut. Enggak baik itu. Enggak bisa aku. Cuekel sama Tuhan. Tadi saben hari Pak, ya, istri saya itu sedih mau merana hidupnya. Tapi marahnya sama Tuhan. Aku takut. Jadi suaminya. Sampai saya bilang, ya coba loh coba terus yang. Enggak baik gitu. Nanti mukul dirimu loh. Ya. Enggak. Aku enggak ngerti maksud Tuhan ini apa. Anda tahu, 1 tahun kemudian kanker payudara. Kanker sudah. Sampai suaminya, aduh Pak, bojoku kena kanker. Jadi suami ngerti akibat pahit. Setelah kanker, istrinya berubah enggak? Bertobat enggak? Tetap enggak. Malah sekarang aku tambah kau kasih aku penyakit gini. Dikira Tuhan yang ngasih penyakit. Anda tahu menyedihkan sampai meninggal. Enggak berubah ini istri. Ya.
Jadi jahatnya sampah ini, saudara. Ada orang-orang sampai mati pun dia tidak bisa ngelepas kebencian ini. Nah, saudara jangan mau. Ini berkaitan banyak. Salah satunya berkaitan dengan ada peristiwa proses kesembuhan segala. Kenapa Pak kok tidak sembuh-sembuh si A si B gitu ya. Macam-macam tidak sembuhnya itu. Ada memang Tuhan tidak mau menyembuhkan, ada. Jadi ini misteri. Ya. Ada memang Tuhan tidak mau kasih. Paulus saja nggak dikasih. Seorang Paulus itu Tuhan tidak mau kabulkan. Kenapa? Tuhan Maha tahu. Tuhan ngomong kalau ini tak cabut, Paulus kamu sombong, tidak bersandar sama aku. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi biarin begini aja. Kalau tak biarin gini kamu bersandar sama aku terus gitu. Jadi ada, tapi ada penghalang lain apa? Dosa. Sehingga prosesi karunia mujizat kesembuhan sekarang tidak pernah dinikmati ini. Ya. Dosa yang begini yang jahat. Ya. Ini yang saya sebut invisible, tidak kelihatan. Invisible barrier. Penghalang-penghalakan yang tidak nampak. Apa ini? Pahit, dendam, benci. Dalam semua, sampah. Sama di dalam keluarga ada istri diam-diam benci pahit sama suami. Ya, ada. Karena ada kesalahan suami yang tak bisa dihilangkan sama dia. Terus saja. Ada, percayalah banyak kasus ujungnya sakit dia. Ya, next slide. Jadi benci, pahit dan lain-lain tadi ini juga membawa perpecahan, membawa dosa yang tak terselesaikan kalau engkau tidak bertobat. Perlu pertobatan begini. Ya. Perpecahan bahkan membuat jarak dengan Tuhan. Jadi kalau kita ini antar jemaat ada pahit, cepat selesaikan. Ya. Kalau tidak sanggup langsung ketemu nggak apa-apa. Kau dengan Tuhan dulu. Tuhan, aku benci sama si pahit. Tapi mulai detik ini, aku lepaskan pengampunan Tuhan. Aku lepaskan kasih. Sanggupkan aku Tuhan suatu hari ketemu dia. Itu namanya pemberesan. Ya. Ada orang pemberesan tapi tidak mau ketemu. Waktu itu sahabat saya sendiri kok teman. Saya bilang, kau sudah beres enggak? Ini segereja loh, kamu segereja loh. Pelayanan sama loh, udah beres enggak sama itu? Aku udah ngampuni Pak. Ya, tapi saya kan tidak bisa lupa Pak, ingat peristiwa itu. Tapi aku ngampuni. Udah lepas kasih? Sudah Pak, aku melepas kasih. Udah ketemu tatap muka, salam-salaman segala? Enggak. Kalau Isa aku sudah tidak mau ketemu lah. Ya, itu belum selesai. Jadi Isa aku gak ketemu Pak gitu. Tapi aku udah ngampuni. Tidak boleh, mengampuni itu tindakan. Ujungnya itu tindakan. Ya. Kalau seperti ini engkau seolah-olah berteori. Ini berteori. Ya, prakteknya tindakan ketemu dia. Selesaikan. Ya. Saya ini berani ngomong begitu karena mengalami. Ya. Siapa dulu yang saya benci? Saya ini orang yang bergelut di dunia life insurance itu 24 tahun. Saudara. Dan saya punya pemimpin yang saya benci dulu, pemimpin itu. Betul. Wah aku pahit sama dia. Ya, pokoknya benci. Pernah kita konflik di forum loh ini. Saya nggak kuat saudara. Saya kan nggak mau pura-pura munafik itu. Ini meja saya pukul. Biar pemimpin di situ. Saya bilang begini, udah puncak saya bilang. Udah Pak, jangan kosmetikan terus kamu tuh kosmetik terus. Ya. Saya tidak suka, pukul dia. Saya suruh maju presentasi, saya bilang, enggak usah, enggak penting. Ya. Lalu saya walk out, kayak anggota DPR, walk out. Saya walk out itu ada 1-2 teman yang ikut walk out. Ya. Udah saya enggak peduli, marah, pegel saya. Ya. Sampai pahit, malas ya ketemu dia tuh malas. Padahal pemimpin dia di pusat. Nah suatu hari kita berpisah, saya masih pahit, pisah sudah. Saya ketemu di airport, dia mau boarding, dia berdiri, saya di belakangnya tiba-tiba, loh wong iki gitu. Persis saya di belakangnya. Nah itu tadi saya gini, ayo ini kamu ketemu, kamu kan bisa khotbah ya, ini praktek ini, ayo berani enggak selesaikan. Ayo selesaikan, ini orangnya ini gitu loh. Aduh saya ini mau pergi menghindar, aku enggak gentleman ini. Lalu tak tepuk, Pak! Gitu. Terus kaget ya. Loh Yusman gini. Iya Pak, saya ngasih salaman. Anda tahu selesai salaman itu rodok lego. Selesai boarding dia bilang gini,
Pak Yusman, tak undang ya minggu depan. Coba, langsung. Kita ketemuannya di Bali saja. Di Kuta sebut restorannya sana ya. Kita kongkos itu ya. Ada apa Pak? Oh nanti aja wis gitu loh. Oh ya wis, pulang sama-sama terbang pulang. Saya datang ke hotel itu, dia datang udah. Ternyata itu pendamaian itu membuat saya apa? Dia minta saya kembali membantu dia. Lu manis sekali saudara. Jadi sama dia disiapkan kontraknya. Ini Pak Isman Mesio, kamu tinggal teken aja. Bantu aku ya. Bantu aku. Saya bilang, Bu, tak teken aja langsung wis. Jadi saya bersama dia lagi loh. Tapi dengan hati beres. Malah waktu makan bersama dia begini, Wisman yang dulu-dulu kita lupakan ya. Udah Pak, aku udah melupakan Bapak nggak salah kok, yang salah aku. Enggak, aku juga ikut salah, dia bilang gitu ya. Jadi damai sambil makan. Tapi kalau aku enggak memulai waktu itu, musuh terus. Ya, saya ngerti itu sampah. Makanya waktu saya bicara ini, aduh betul ya. Banyak jemaat tuh masih megang sampah. Ya, makin lama makin bau, makin bau, makin bau. Jadi penyakit, ya. Dan ini selalu membawa ke perpecahan. Gimana menurut firman Tuhan? Next slide. Efesus 4 hanya mengatakan, buang, buang itu sampah. Buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Nah, kalau rumah tangga suami istri sering tikai terus ya, apa dikit sensitif tikai terus. Firman katakan buang, buang fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini firman perintahkan loh ya, buang. Ya suami istri, ya sama anak, sama besan, sama mertua, udahlah yang sampah ini cepat buang, bau. Ya. Terus gimana Pak harusnya? Nah, kita kan butuh blessing, kita ini butuh blessing, blessing, blessing. Next, Tuhan udah ngasih tahu. Blessing ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Betapa baik dan indahnya apabila suami istri diam dengan rukun. Rukun, rukun, rukun. Sampai di sini enggak. Next. Dilanjut tuh. Seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon itu di utara. Jauh di utara, daerahnya di utara. Embunnya di sono, ya. Terus Gunung Hermon embunnya ini turun ke atas bukit-bukit Sion di selatan. Dari utara dibawa ke selatan. Bukit Hermon ini kering. Ya, bukit-bukit ini kering. Tuhan memerintahkan itu, lihat. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan embun membasahi supaya baik dan subur. Gambaran embun berkat. Siapa yang perintahkan? Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, itu diperintahkan kepada kondisi rukun, guyub, ada unity, ada kesatuan, ada damai, diberkati. Baru kemarin saudara, ketemu keluarga, konseling. Kalau perempuan langsung nyonyaku tak panggil. Kalau butuh ya berdua. Kesulitan ekonomi, ya ini yang sang istri. Kemudian kita tanya, Bu, Bapak di mana? Ya ini Pak, kita ini kesulitan ekonomi, keuangan. Terus suamimu pergi Pak, meninggalkan saya dan anak-anak. Jadi saya yang nanggung. Saya diuber utang terus, nangis terus. Harus gimana Pak aku Pak? Kasihan ya. Lagi kesulitan ekonomi, ditinggal suaminya nggak tanggung jawab. Ya, ini satu keluarga. Yang satu keluarga lagi, ya ini baru-baru aja satu keluarga lagi. Pak, kemarin saya cerita sama gembala saudara ya. Pria gagah. Istri saya ini Pak, punya utang nyaris 1 miliar. Saya kaget. Sedangkan dia punya bisnis, dia utang hampir 1 miliar. Aku bisnisnya ini, dia punya kafe. Kafe saya ini mulai sepi Pak. Jadi untuk bantu dia nggak nututi. Saya ini bingung, jalan keluarnya nggak ada, pusing. Tiap hari itu, aduh, sampai diburu tukang tagih terus. Rumah saya ini belakangnya itu ada
kereta api. Jadi saya itu sudah menuju kereta api nunggu jam. Saya itu sudah memutuskan diri, tidak kuat judak wis. Aku mau menabrakkan diri di kereta. Dia itu mau saya Pak. Tapi pada waktu mendekati setengah jam sebelumnya, ada suara hati di hati dia. Jangan lakukan itu, gitu. Saya madak. Terus dia mulai tidak kuat diri ya. Gimana Pak? Saya bilang, maaf ya. Gitu. Aku ngeliat tubuhmu gagah, besar, gagah. Ya, fitness ya. Gitu. Tapi jiwamu rapuh, kerdil kamu itu. Gimana kamu laki-laki menghadapi begini mau bunuh diri? Memangnya kalau kau bunuh diri selesai utangnya? Enggak, kasihan istri anakmu. Satu. Kedua, kamu pasti masuk neraka juga enggak beres. Jadi itu saya yakin suara Roh Kudus Bapak anak Tuhan. Jangan begini, hadapi utang. Ya, hadapi kamu enggak mati kok, gitu loh. Iya Pak, maaf Pak ya. Istri saya agamanya lain. Nah, coba saya ini loh, ya. Jadi imannya beda. Nah, ini kamu kan ngerti kan kebenaran, harusnya kamu enggak kawin. Iya Pak, dulu saya menyepelekan. Tapi kami enggak ada urusan keluarga Pak. Saya damai sama istri. Cuma uang ini, uang. Saya bilang, loh justru kalau seperti ini, kamu harus memperkuat diri. Wes gini ya, ini agak sulit saya ngomong. Iman istrimu sama kamu lain. Yang sini Yesus, yang sana bukan ya. Gimana mau sepakat? Ya, dah gini dah. Ini saatnya kau buktikan kepada istrimu bahwa ini loh orang Kristen imannya hebat. Supaya dia nanti ikut kamu. Tidak usah sekarang dipaksa-paksa ke gereja, nggak perlu. Lewat dirimu menghadapi kasus ini, istrimu melihat hebat ya orang Kristen. Gitu loh. Bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri dia ngomong lah kalah sama aku yang bukan Kristen. Kan begini. Nangis orangnya gagah gempal ya fitness. Nangis nangis. Nah gini loh ya. Makanya orang itu justru itu harus punya fondasi kuat. Kota New York. Anda kalau jalan ya di Times Square itu. Lu ngeliat gedung itu gini loh. Rapat gedungnya. Tapi di bawah kota New York itu ada subway, stasiun kereta api di bawah kota itu. Saya mikir, kok enggak ambruk ya? Enggak gempa ya, begitu saya. Tapi yang ngerti-ngerti di sana ngomong, enggak iso Yus, pikiran seperti kamu. Kota New York itu bawahnya itu batu karang. Kayak Alkitab gitu loh. Kalau bangun harus di atas batu karang. Kalau bangun di atas pasir, ambruk iki. Ya, tidak kuat. Ini tidak pernah ada yang ambruk di sini. Kecuali dibom dulu. Ya. Nah, orang Kristen itu harus punya fondasi seperti itu. Saya bilang, Pak, fondasimu lemah loh. Iya Pak, saya ini jujur ya, hanya Kristen-Kristenan. Tidak bisa. Kalau Kristen-Kristenan lagi ekonomi baik, nyaman, tidak ada problem. Tapi begitu badai datang, badainya keras, kamu gugur kamu. Ya, udah, tidak ada cara, sudah nggak ada cara. Kamu mengharap orang siapa yang menolong kamu? Tidak ada. Ya, sekarang Tuhan Yesus bangkit sekarang, baru dia mau bangkit. Ya, ini loh. Jadi saudara dan saya ini kalau hari ini ada model kermian begini, aku pegel, jengkel, aku tidak senang sama itu. Oh itu cepat dibuang. Itu invisible barrier. Kau sulit menerima berkat. Mau rindu ada karunia kesembuhan, kadang-kadang itu penghambat kuat. Tuhan nggak mau berkati. Ya, jangan itu buang dulu sampah-sampah ini. Baru kau hadapi. Ya. Perkara dikasih, tidak dikasih, itu kembali hak prerogatif Tuhan. Tapi saya percaya kalau dosa itu sudah bersih, Tuhan suka memberikan kebaikan kepada anaknya. Amin. Iya, terutama pesan terakhirnya, di mana ada unity, Tuhan suka memberkati. Di mana ada perpecahan, Tuhan malas berkati. Rumah tangga pecah, ekonomi sulit malah pecah, sulit Tuhan berkati. Ekonomi sulit harus guyup, Tuhan akan beri berkat. Ya, menyatu, merapat, kuat. Gitu loh. Ya. Saudara, aku juga sudah ngalami kok sama istri itu. Terutama di mana seumur hidup saya ini 64 tahun saya ini ya.
paling menderita saya itu justru di pandemi kemarin. Ya. Kenapa? Saya pandemi itu sudah melepaskan penghasilan sekuler saya. Ya. Kenapa? Karena saya ikut melayani Tuhan, memutuskan diri tinggal. Ya. Tinggalnya berat, sebetulnya kalau ngelihat angka berat. Tapi saya tatak, karena dulu, ini bukan rahasia ini saya. Dulu pada waktu saya ngomong sama Tuhan gini, jadi pernah janji itu apa? Pernah bernasar. Tuhan, mumpung aku sehat Tuhan ya, nanti umur 45 gitu, kalau iso aku ini sehat-sehatnya, aku pelayanan lebih banyak. Gitu. Ternyata karena uang enak terus, aku enggak pelayanan. Cuma khotbah gitu. Pelayanan enggak. Lewat 46, 47, 48, terus 50, 51. Ya itu mulai. Ayo pernah nasar kau tidak genapi. Ya karena uang. Aku ngomong sama nyonyaku. Iya, aku kok punya niatan gini ya. Tapi ya apa penghasilan gini. Saya cuma persetujuan nyonya. Kalau nyonya jangan, ya aku enggak. Kenapa? Aku ngomel kalau ada apa-apa, betul. Karena kita akan sepakat sehati. Kalau ya wis terserah kamu, sepakat. Oh aku jalan. Ternyata nyonya aku sepakat. Udahlah putuskan apa yang jadi keputusanmu. Ya, saudara waktu aku meninggalkan itu berat. Nyonya aku yang lihat berat. Saya tuh punya income, fixed income. Itu 75 juta fixed income. Ya, tertera kontrak. Nyonya aku tak jadikan agen. Pokoknya komisi ini akeh. Jadi income itu yang harus berani kita hadapi, tinggal apa enggak. Saya di Nginden, Betani Nginden Pusat. Di situ saya akhirnya pertaruhkan, saya bilang ya wis, saya ngomong bosnya. Bos, mulai bulan depan aku full sudah, tak tinggal. Loh, mau tinggal bisnis? Iya, tinggal. Saya full, jadi penghasilan saya dari pelayanan. Gitu, ya. Udah, tatak berdua, tidak apa-apa. Jadi hidup dari apa adanya. Gitu, jalan terus. Pandemi saudara. Aduh. Kalau menyesali dalam hati gini loh. Laopo dulu ditepaskan gitu loh. Ngapain dulu ditinggal ya? Income aduh. Ada pandemi. Gaji mulai dipotongi. Pandemi 3 tahun Surabaya itu berhenti. Di menginjak tahun kedua, tidak mampu lagi membayar saya. Jadi 0 saya. Wah itu betul-betul tantangan. Kembali dunia lama atau enggak gitu. Teman-teman lama udah datang, ayo Yusman ngapain sih nunggu gereja gitu dia. Kamu dulu 24 tahun di dunia life insurance, 24 tahun Yus. Jadi darahmu kalau disobek, disilet gini, darahmu itu mengalir keluar. Insurance gitu. Itu doktrinnya gitu. Ya. Darahmu mengalir insurance. Ngapain ditinggal ngurusi gereja ya kami? Ayo balik lagi, ayo seperti dulu gitu. Oh baru teman-teman, aku bilang, ini suara Tuhan apa suara setan ya gitu. Kata nyonya aku, digumulkan dulu, jangan buru-buru gitu ya. Gumul saya. Saya gumul, saya bilang gini, enggak Tuhan, aku enggak punya bara api sudah kembali ke dunia itu. Tapi gimana nganggur gitu Tuhan? Nganggur Tuhan. Dah berdiam diri dulu. Nah waktu berdiam diri itulah mujizat kemurahan Tuhan itu melimpah. Baik ke istriku, baik ke aku. Ya betul. Nyonya saya itu loh bukan pedagang berlian. Nyonya saya itu bisnisnya luar biasa. Bisnis macam-macam selama pandemi. Apa bisnisnya? Mulai jualan tape. Wah tape. Tape bukan dia bikin sendiri, temennya yang produksi tape. Dia jual tape, buka PO gitu loh ya. Jual oles-oles, jual bacang, jualnya mahal-mahal aku. Ya, jual mahal aja. Laku terus. Sampai di masa pandemi itu ada pengusaha yang mempercayai istriku. Cik jual lo berlian. Kilo, tak disuplai. Berlian, saudara. Dia tidak pernah jual berlian loh. Tak pernah. Kedua, siapa pandemi beli berlian? Betul bu? Loh, nonyaku. Ya wes tak coba, tapi aku tidak ahli loh kok. Gak apa-apa, kita ajari. Disuplai berlian. Anda tahu, aku pegang yang beli itu loh honok terus. Sampai dari Bali sekeluarga beli. Lydia buatkan ya satu set itu buat anakku yang nomor 1 ini nomor 2. Pokoknya buatkan. Loh mengalir semua. Semua keuntungan
untuk kebutuhan saya. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kebutuhan. Terus begitu. Nah, saya sendiri, ini nganggur Tuhan, ini apa ini nganggur? Kan nganggur saya. Ya. Nganggur ini Tuhan buat mujizat. Sengaja mencelikkan mata saya. Udahlah Yus, gak usah bingung. Satu, kamu udah lihat nyonyamu. Sekarang dia lihat saya. Ada orang-orang yang di luar pemikiran saya. Bukan teman-teman sekitar yang suki-suki kaya-kaya itu, yang di Surabaya. Enggak, dan saya tidak pernah ngeluh memang. Tidak nunjukkan saya susah, enggak. Jauh ada yang teman yang sekarang di New York, itu bisa ngirim berkat saya. Satu. Dua, Palembang. Palembang itu bukan jemaat, saya ini dulu gembala. Di Palembang bukan jemaat ya. Tamu dari luar namu di gereja saya. Ya di Palembang, 12 tahun yang lalu itu. Dia yang ingat. Tiba-tiba transfer sampai saya bingung sama nyonya. Ini tidak keliru ya orang ini ya. Kok ngirim ke kita ini? Jangan-jangan keliru loh ini. Telepon. Cik, aku kaget terima ini. Kamu tidak keliru, diam-diam ngirim aku. Oh enggak kok, gini loh. Nah, gitu ya, bahasanya gitu. Gini loh, aku ini punya proyek, janji sama Tuhan. Kalau proyek ini masuk Tuhan, aku lumayan untungnya Tuhan. Nanti sebagian keuntunganku tak bagikan ke hambamu ya Tuhan gitu. Masuk kok proyek ini kok dia di bulan ini. Sekarang aku udah terima keuntungannya. Aku ini bingung kok bagi di Palembang ini ke siapa ya? Siapa ya? Coba saudara pikir. Memangnya Palembang tidak ada pendeta? Banyak pendeta. Lah kok ingat saya yang sudah nyempal sudah di Surabaya. Aku ingat Ko Yusman dulu pernah aku bertamu ke sana. Ko Yusman di Surabaya iya. Aku berusaha cari kok teman-teman yang di Palembang itu rekeningnya Ko Yusman mana. Ketemu kok tak kirim aja. Jadi itu buat Ko Yusman. Buat gereja atau buat apa? Enggak, aku enggak ngurus. Pokoknya ditangani Ko Yusman pagi-pagian sudah. Bingung sudah. Nyonya aku, kok bisa ya? Ingat ke kita otaknya. Ditegaskan lagi yang terakhir. Ada showroom di Surabaya. Telepon, Yusman, bantu aku ya. Ini ada pembeliku mobil minta didoakan. Besok pagi-pagi jam 6. Oh boleh gak apa-apa. Bangun sudah jam 6. Oh aku bangunnya jam 4. Gak apa-apa. Datang jam 6. Anak muda 3. Dia muda. Iya minta didoakan Kita ini mau ke Jakarta Baru beli mobil? Iya. Mana mobilnya di depan? Tak intip mobil, tak buka. Lamborghini baru. Merah. Waduh Lamborghini. Saya bilang, kenapa minta doain? Ya gini. Gini loh ya lain kali. Kamu kan Kristen semua. Lain kali enggak usah bingung nyari hamba Tuhan. Enggak usah. Doa sendiri Tuhan dengar kok. Gitu loh. Ya enggak usah bingung. Iya kalau ada Yusman enggak ada. Dari siapa? Gitu. Kuliahi dulu. Selesai kuliahi, doain masing-masing. Saya bilang, udah ada berangkat lah wis, mulai jam 7 berangkat. Tidak mau berangkat sudah di dalam rumah saya. Bingung ngumpul di pojok gitu. Saya bilang, hei ngapain? Sebentar gitu loh. Tak lihat ngeluarin amplop, kayak duit gitu. Lalu saya bilang gini, bukan pura-pura loh aku ini. Aku yang latih diriku. Supaya jangan kelihatan duit matanya hijau gitu ya. Tidak baik kan. Saya gimana? Enggak usah. Kamu ini kayak kesuhu ya, ngasih ongkos. Enggak usah, doa tok duit gitu aku. Oh enggak sebentar Enggak usah wes, ayo cepat berangkat. Gitu. Tetap enggak mau saya dipepet sudah. Gini loh kami itu sudah sepakat mulai kemarin. Nanti siapa yang doakan ya kita kasih berkat ya hamba Tuhan itu. Gitu loh jangan ditolak. Dipaksa terus dimasukin kantong saya. Sok gitu, loh kok tebel gitu ya. Terus siap pulang, saya ngomong benyonya saya. Ini loh kayak duit seagak-agak ini. Iya, kok bisa ya showroom itu iling ke saya. Loh showroom umum loh. Pendeta Surabaya banyak-banyaknya kok gitu. Kok bisa Palembang ingat saya. Di situ saya dapat hikmat. Ini loh Yusman ya, saya hanya membuktikan saya sanggup memelihara kamu. Asal kau setia. Aduh. Jadi saya tegar setelah ya. Anda tahu setelah Pak Samuel itu datang ke Surabaya, kongko sama saya. Pak Yusman, aku sakjane sebetulnya aku tuh punya niat.
kamu mau enggak bantu aku? Gitu. Kalimat yang terlontar. Bantu apa? Bantu ke Malang. Bantu apa? Gereja. Loh, gerejamu kan di Malang, aku Surabaya. Gimana cara bantu? Gampang wis diatur aja. Tapi punya hati kan pelayanan. Loh, hati ada. Cek ke Malang. Kira-kira sebulan berikutnya baru mutusi saya sama istri. Ya wis, istri sepakat, berangkat. Hidup di Malang, jadi tidak terplanning saya punya kehidupan di Malang itu ya. Malang, cek, tanggap Tuhan menggiring saya masuk di dalam area pelayanan di Malang. Hanya beda gereja, dulu Nginden, sekarang Yestoya Malang. Di situ, Tuhan menolong saya lewat hambanya, Pendeta Samuel Gianto. Ya. Jadi ada apa isi di hatinya Pak Samuel Gianto, saya tidak tahu. Pegangan saya cuma, Yesus nolong aku tidak boleh nganggur lewat hambanya ini. Sampai saya kenal saudara di Pontianak. Coba enggak kan aku di Surabaya terus. Ya ini loh, cara Tuhan. Jadi ya sudah lah Yus, soal kebutuhan ya, bukan keinginan. Selama kau benar, tidak pernah Tuhan itu membiarkan engkau. Amin ya, itu. Makanya saya bangun terus sama istri itu, kerukunan. Udahlah pasti Tuhan berkati. Ya, tolong pemain musik WL Singer, tidak ada yang perlu kau khawatirkan, kau takut, kau cemas. Tidak ada. Ya, ada serius. Tolong ayat terakhir boleh dibukakan ya, carikan ya. Yesaya 32 ayat 18, kalau tidak 17. Carikan ya Yesaya 32 ayat 18 atau 17. Ah ini 18. Mana bukan ini tadi. Di mana? 17. Ya. Di mana ada kebenaran, siapa kebenaran? Siapa kebenaran? Yesus. Siapa kebenaran? Firman. Di mana ada firman, ada Yesus. Di situ akan tumbuh shalom. Kan kamu sering ngomong, shalom Pak, shalom. Damai sejahtera. Otomatis, tadi tidak usah diklaim. Akan tumbuh shalom. Dan akibat kebenaran, akibat Yesus, akibat firman, kau akan tenang dan tentram selama-lamanya. Udah pegang ini. Jadi rumah tanggamu ada Yesus, ada firman, pasti ada shalom. Pasti ada tenang, ada tentram. Kalau bisnismu ada Yesus, ada firman, pasti kau ngalami. Kalau sampai tidak ngalami, aku lupa bisnisku jalan lancar, aku duit banyak. Tapi kok enggak tenang ya, aku stres ya, tidak bisa tidur ya, ada yang salah. Ya kau koreksi sendiri, saya cuma pakai ayat ini, kau cek benar enggak? Bisnismu ada benar jalannya itu firman. Atau kau koboi. Nah gitu loh ya. Kamu cek, jadi saya enggak hakimi. Cek, ini enggak pernah bohong ini. Shalom itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Di mana pokoknya ada kebenaran, ada firman, ada Yesus, shalom selalu ada. Amin. Ayo bangkit berdiri.